Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang kami hormati Ta'mir Masjid As-Siddiq rahimakumullah, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustaz dan ustazah rahimakumullah, yang kami hormati bapak ibu jamaah salat subuh dan jamaah pengajian rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini insyaallah kita bisa melanjutkan kajian kitab Matan Abi Suja atau kitab Al-Ghayah wa Takrib di tempat ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita meneruskan pembahasan selanjutnya, saya ingin menjawab pertanyaan pada minggu yang lalu. Yang ini menjadi PR terkait dengan pertanyaan hukum makan daging gajah. Tindak nopo tadi. Jadi wonten pertanyaan hukum makan daging gajah. Dijelaskan di dalam, saya mengambil keterangan dalam fatwa di Islamwide, di mana ada pertanyaan, ma huwa qaulukum fi aklil lahmil fil? Bagaimana pendapatmu sekalian tentang masalah makan daging gajah? Kemudian dijawab, faqad dhahaba jumhuru ahlul ilmi ila anna aklil lahmal fil haramun. Sebagian pendapat mayoritas para ulama, dhahaba jumhuru ahlul ilmi, jadi jumhur ulama artinya mayoritas para ulama. Mayoritas para ulama berpendapat bahwasanya makan daging gajah hukumnya haram. Wa dhahabal malikiyah wa man wafaqahum ila annahu makruhun. Dan pengikut madhab Maliki, itu Malikiyah niku pengikut madhab Maliki, berpendapat, siapa yang berpendapat pengikut madhab Maliki, waman wafaqahum, dan yang sependapat dengan madhab Maliki, ila annahum makruhun, bahwasanya makan daging gajah hukumnya makruh. Jadi onten sing berpendapat makruh, tapi ketone anak ora sing mangan daging gajah gitu. Masalah niku dilindungi. Wa dzalika li ikhtilafihim fi madlulin nahyil waridi fil hadis alladhi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Jadi perbedaan pendapat itu disebabkan karena adanya dalil larangan makan daging gajah, makan binatang
yang bertaring, karena adanya perbedaan, adanya dalil tentang larangan yang terdapat di dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, tetapi tidak dijelaskan secara spesifik daging gajah. Ini makanya menimbulkan ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang mana di dalam riwayat dari Abi Sa'labah, Nabi SAW naha an akli kulli dhinabin minasibai. Nabi SAW melarang memakan setiap binatang buas yang memiliki taring. Jadi ini letak perbedaan pendapatnya karena adanya nas dalil ini. Wa kullu dhi mahlabin minat tuyur, dan setiap burung yang memiliki kuku, artinya yang kukunya dipakai untuk mencengkram mangsanya. Contohnya manuk, napa niku Pak? Burung apa itu? Elang ya, contohnya burung elang. Itu kan setiap burung yang punya cakar tajam, yang dipakai cakar tajamnya untuk mencengkeram buruannya, maka ini mengikut nas hadis ini hukumnya haram. Fahamal al-jumhur ala tahrimi, maka mayoritas para ulama membawakan nas dalil ini bahwa makan daging gajah itu hukumnya haram. Wa hamalahul malikiyah 'alal karahati, dan pengikut madhab Maliki berpendapat hukumnya makruh. Jadi memang wonten perbedaan pendapat nang kalangan para ulama terkait mangan daging gajah, karena memang tidak ada nas dalil yang secara spesifik menjelaskan demikian. Jadi hanya dalil secara umum, seluruh binatang yang memiliki taring. Nah, memang kadang-kadang gajah iki taring nopo-nopo kata niku lho. Masalahnya gede banget iki ya. Walaupun itu taring, tetapi apakah taring itu dipakai untuk memangsa buruannya? Wong sebab gajah niku mangane ya kerambil, baten nggih. Mangane kerambil, terus termasuk tumbuh-tumbuhan. Wallahu a'lam. Karena ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan bima yadhurul ina idza walagha fihil kalb. Bagaimana cara membersihkan ina atau wadah atau bejana? Bahasa kula lan panjenengan niku gerabah, Pak. Gerabah utawi abrak-abrak, piring, mangkok, gelas dan lain sebagainya, ketika dijilat oleh anjing. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa yughsalul ina'u min wulughil kalbi wal hinziri sab'a marratin ihdahunna biturab, dan dibersihkan atau dibasuh bejana atau wadah yang dijilat oleh anjing dan babi 7 kali. 7 kali basuhan. Ihdahunna biturab, salah satunya dicampur dengan tanah atau debu. Bisa pertama, bisa pertengahan, bisa nomor 2. Jadi salah satu daripada 7 basuhan itu airnya dicampur dengan tanah atau digosok dengan tanah. Wa yusalu min sa'irin najasati marratan ta'ti alaih, dan dibasuh seluruh najis, artinya seluruh najis selain anjing dan babi 1 kali. Jadi wajibnya 1 kali, Pak. 1 kali. Wasalah 1 afdolu, dan 3 kali itu lebih utama.
Konten najis umpamane iki dibasuh 1 kali, kalau dia sudah hilang warna, bau dan rasanya sudah cukup. Tapi kok nganti ping 7 kok asih pesing bae umpamane nggih, ya dibasuh lagi sampai benar-benar hilang rasa, warna dan baunya. Tapi ada dalam satu kondisi tertentu, bulan panjenengan kok berbuang hajat. Berbuang hajat kleres bar mangan jengkol. Kan niku kan aromanya memang mandan menyengat ya. Tangan niki bar nggo istinja. Niku kok ora ilang-ilang ambune, Pak. Nggih, mboten ilang-ilang. Wis ping 7 bahkan ping 15 sabun rinso, tapi cik mampu. Bagaimana hukumnya? Sudah sah. Sudah boleh. Artinya sudah dianggap bersih. Karena apa? Wajibnya 1 kali, utamanya 3 kali. Nah, mungkin disiasati nganggo apa? Godong jeruk dan lain sebagainya. Nah, itu godong jeruk kan hanya untuk supaya tangannya mandan mambu godong jeruk, tapi aslinya masih bau, Pak. Tapi sudah dibasuh secara bersih, sudah maksimal, maka sudah dianggap hilang najisnya. Begitu pula ketika kita melakukan istijmar. Istijmar itu istinja tapi menggunakan batu, Pak, atau tisu taruhlah. Yang namanya tinja manusia itu kan lengket, pakai tisu. Sudah sampai 3 kali, bahkan 5 kali. Tapi rasanya keset-keset kepriwe kayak ya. Nah, maka kalau sudah lebih dari 3 kali, sudah bersih, karena syaratnya itu dengan menggunakan 3 batu. Sudah lebih dari 3 kali, sudah dianggap bersih. Walaupun utamanya istijmar itu begitu dibersihkan dengan batu atau tisu atau yang lainnya, setelah itu dibersihkan dengan air. Itu yang lebih utama. Kemudian di dalam syarahnya dijelaskan aqsamun najasati wa taharatu minha, macam-macam najis dan cara membersihkannya. Najasatun mughalladzatun aw shadidatun. Ini jenis yang pertama adalah najis mughalladzah, najis berat. Apa itu? Wahia najasatul kalbi awil khinziri wa ma tawallada minhu ma'au min ahadihima, yaitu najis anjing dan babi dan apa-apa yang dilahirkan dari keduanya atau salah satu dari keduanya. Sudah saya sampaikan minggu yang lalu bahwa sepakat para ulama anjing itu najis mughalladzah. Tetapi ada ikhtilaf, perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang najis babi, Pak. Najis babi. Sebagian ulama di antaranya di kalangan Syafi'iyah, pengikut madhab Syafi'i, berpendapat bahwa babi itu masuk kategori najis mughalladzah. Tetapi sebagian ulama yang lain berpendapat babi tidak masuk kategori najis mughalladzah, tetapi najis sebagaimana binatang yang lainnya. Ada ikhtilaf atau perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Lalu apa dalil daripada Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, tentang babi ini masuk kategori najis mughalladzah? Di antaranya di dalam kitab ini dijelaskan dalil yang dipakai adalah dalil qiyas. Wa qiyasu ala najasatin wa qiyasu ala najasatil kalbil khinziru, dan dikiaskan najisnya anjing kepada babi. Jadi babi ini dikiaskan dengan najisnya anjing. Fa inna najasatuhu, maka sesungguhnya najis babi itu aghladzah, lebih berat dibandingkan najis anjing. Karena dalam pandangan pengikut madhab Syafi'i,
Babi iki luwih nemen, Pak. Luwih nemen tinimbang ana guguk. Mosok guguk sing najise be mughaladhah, mosok babi ora. Padahal babi gue mangan apa bedoyan, binatang paling jorok dan lain sebagainya. Jadi yang dipakai oleh pengikut mazhab Syafi'i adalah dalil qiyas. Walaupun dalam pendapat yang roji, ini merupakan pendapat sebagian ulama, babi bukan najis mughaladhah. Bukan najis mughaladhah. Tetapi sebagaimana najis yang lainnya. Karena apa? Karena tidak ada nas dalil yang menjelaskan secara spesifik babi itu najis mughaladhah. Kalau toh ini kita sebagai kaum muslimin di negeri ini dan kita fahami kitab-kitab fikih yang diajarkan di Indonesia mayoritas kitab-kitab fikih Syafi'iyah. Bahkan dari kurikulum di SD, MI, SMP, MTS, MA, SMA, SMK, bahkan perguruan tinggi, ketika itu masih kurikulum fikih biasa, Pak, bukan fikih perbandingan. Ini semuanya mengacu kepada fikih madhab Syafi'i. Jadi mulanya nek kulan panjenengan kok nang tempat wong awam, babi ku najis biasa utuh mughaladhah utuh biasa, sing najis mughaladhah mung guguk tok lah. Di satu tempat dalam kondisi tertentu yang mereka awam, belum paham. Bisa jadi mereka menuduh kita ini malah dianggap sesat, Pak. Jane malah bener, malah dianggap sesat, Pak. Jadi, harus kita dudukkan permasalahan ini. Ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Termasuk juga wa qiyasu ala najasati famil kalbi baqiya jasatihi. Dan dikiaskan najisnya liur anjing. Mulut anjing yang dimaksud liur anjing itu seluruh tubuhnya. Jadi di kalangan Syafi'iyah menganggap kita menyentuh anjing, walaupun nanti ada sebagian ulama yang berpendapat kalau dia basah najis, Pak. Kalau kering tidak najis. Ngemek wulune, ngemek awake. Yang dipakai dalil apa? Dalil kias. Dikiaskan seluruh anggota tubuh anjing ini kepada air liur anjing. Padahal pendapat yang rajih, yang najis mughaladhah itu liur anjingnya. Liur anjingnya. Jadi bahasa gampangannya kulan panjenengan kok lagi ngadeg iku ya. Ngerti-ngerti kok ana guguk liwat iku nyenggol samparan kulan panjenengan. Dan dalam keadaan ini bulunya ini kering, Pak. Bulunya kering. Artinya tidak dikhawatirkan adanya najis yang menempel di kaki kita. Maka pendapat yang rajih, kita hanya mencuci kaki kita seperti biasa, sebagaimana mencuci terkena kotoran yang lain. Tidak harus dibasuh sampai 7 kali, salah satunya dicampur dengan air. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat pokoknya kesenggol guguk dibasuh ping pitu, salah sijine dicampur karo lemah utawi karo ledu. Kenapa? Anggota tubuh anjing ini dikiaskan kepada mulut atau air liur anjing. Dan memang secara logika, walaupun kita tidak boleh menggunakan hukum logika dalam hal ini, guguk niku senengane esuk awan sore niku adus, Pak. Aduse nganggo liur, Pak. Jadi awake iki didilati kabeh niku. Kan hampir kayak kucing lah niku nggih, seluruh badannya didilati kabeh. Maka hampir seluruh tubuh anjing ini terkena liur anjing. Jadi ikhtiyatonnya, hati-hatinya kita, walaupun dalam pendapat yang rajih itu yang najis mughaladhah itu liurnya, berarti senggol guguk jangan-jangan anu tes adus kuwi guguke. Kan bisa jadi air liur yang ada di bulu tadi nempel di badan kita atau di kaki kita. Nah, maka dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah.
Ya paling selamatnya ya ora usah ngingoni guguk, karena ngingu guguk niku ternyata nggak boleh, Pak, kecuali dalam satu kondisi tertentu. Memelihara anjing itu yang diperbolehkan bagi kaum muslimin hanya anjing yang dipakai untuk berburu. Yang kedua, anjing yang dipakai untuk menjaga binatang ternak atau untuk menjaga kebun. Tapi nek anu nggo poesan, nggo hiasan nang omah, nggo peranti dilus-lus, ya kan? Niku kan kadang tiang sing ngingu guguk kados niku. Nggo malah nggo kanca turu barang. Lah niki mboten angsal. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan bagi kaum muslimin. Nah, kalau toh ada non muslim yang memelihara, itu hak mereka, dan artinya kita tidak boleh mengganggu hak mereka. Nah, senajan anak kakean ya repot nggih. Kados teng Sumatera niku orang yang memelihara anjing itu banyak sekali dulu, Pak. Wakeh, karena kan dia beranak pinak. Ya nek dijaga, kadang-kadang sing ngingu mboten dijaga. Memang kadang-kadang untuk berburu, untuk dipakai jaga kebun, karena biasa nih, Pak. Kalau di Sumatera tempat orang tua saya itu, kalau kita sedang nanam kacang tanah, kalau tidak dijaga itu habis, Pak, dimakan oleh babi. Jadi nek wong sing duwe guguk niku kepenaken apa? Udah ke kebun bawa guguk, Pak. Guguke sing digletakna kon tunggu dimpani apa nang kono kan. Sing duwe tanah turu, Pak. Lah, turu. Engko asal ana babi mesti diguguk, mau diburu. Lah kalau tujuannya itu diperbolehkan, tapi harus dijaga. Karena anjing itu memiliki kebiasaan menjilat apa yang dilihat. Bahkan niku ember timba niku mawon niku wong anu kadang guguk pating sliwer nggih tengene kula niku sering niku didilati, Pak. Ana ember, ana wajah, ana pancing gletak nang sumur didilati. Lah niku kan bisa menyebabkan perkakas orang itu kena najis mughaladhah yang tidak disadari. Nah, ini bahaya. Sing boten angsal. Kemudian najis jenis yang kedua adalah najasatun mukhaffafatun, najis yang ringan, wahya baulus sabiyul ladzi lam ya'kul wa la yamlagh al-amaini, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa dan belum mencapai umur 2 tahun. Wa taharatuhu birassil ma'i alaih, dan cara membersihkannya adalah dengan memercikkan air di atasnya di tempat yang terkena najis mukhaffafah. Najis yang ringan, yang paling ringan ini najis ini hanya satu nih, Pak. Hanya satu jenis, yaitu air kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa. Najasatu mutawassitotun. Ini jenis yang ketiga, wahya kullu najasatin ghairil kalbi wal hinziri wa ma tawallada minhuma aw min ahadihima wa ghairu baulus sabiyyu. Najis mutawassithah adalah setiap najis selain anjing dan babi dan yang dilahirkan dari keduanya atau salah satu dari keduanya, dan selain air kencing bayi laki-laki. Contohnya mislu baulul adami, air kencing kita, air kencing manusia, masuk kategori najis mutawassithah atau najis sedang. Wa baqiyal hayawanatil ma'kulatil lahmi, dan seluruh binatang-binatang yang boleh dimakan dagingnya menurut kalangan Syafi'iyah, menurut pendapat pengikut mazhab Syafi'i, wa ghairul ma'kulati, dan selain binatang yang dimakan dagingnya. Karena terkait dengan binatang yang boleh dimakan, ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang najis daripada kotoran tadi. Sebagian ulama berpendapat, di antaranya pengikut mazhab Syafi'i, kotoran kewan mbuh niku angsal didahar utawi mboten dagingnya niku najis, Pak. Najisnya najis nopo? Mutawassithah, najis sedang. Tapi menurut sebagian ulama yang lain, binatang yang boleh dimakan dagingnya
kotoran binatangnya tidak najis, tetapi itu masuk kategori sesuatu yang harus dibersihkan, tapi tidak najis. Kotoran ayam, kotoran kambing, niku dalam sebagian pendapat sebagian ulama tidak najis. Tapi nek kulan panjenengan kena kon diresiki, Pak. Mosok arep salat kenang tembelek ayam kok ora dikumbah kata niku. Ya kan kudu digebek kata niku. Tetapi menurut pengikut mazhab Syafi'i najis, Pak. Najis. Lah kalau yang binatang yang tidak boleh dimakan dagingnya, ini ijma' para ulama, sepakat para ulama, hukumnya najis. Contohnya kotoran kucing, ya kan? Kotoran kucing. Terus nopo malih sing boten angsal didahar. Harimau, ya. Kotoran harimau, kotoran apa maning niku? Seluruh binatang-binatang yang tidak boleh dimakan. Niku para ulama sepakat najis dan najisnya mutawasithah. Bagaimana cara membersihkannya? Dibersihkan sampai hilang rasa, bau dan warnanya. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini, wa taharatuha an taghsila marratan wahidatan wa tahsabal ghuslatil ula ba'da zawalin najasati. Dan cara membersihkannya adalah dibasuh satu kali dan dianggap cukup membasuh satu kali setelah hilang najisnya. Dikumbah ping pisan tok kok wis ilang, mambune ilang, warnane ilang, niku berarti pun dianggap cukup. Wa idza ghasalatis saniyati fasunnatu wa kadzalika salisa. Umpamanya mau dibasuh sampai 2 kali, dibasuh sampai 3 kali, maka ini hukumnya sunnah. Sebagaimana hadis di dalam riwayat dijelaskan, idza staiqadha ahadukum min naumihi fala yadkhulu yadahu fil ina'i hatta yaghsilha 3 marratin. Jika salah satu di antaramu bangun tidur, maka janganlah ia memasukkan tangannya ke dalam bejana atau wadah sehingga ia membasuhnya 3 kali. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yadahu. Maka sesungguhnya salah satu di antaramu tidak tahu di mana tangannya bermalam. Ini nas dalil bahwasanya membasuh disunahkan, dianjurkan sampai 3 kali. Kemudian dijelaskan an-najasatu nau'ani. Najis itu terbagi menjadi 2. Ada najis hukmiyah dan ada najis ainiyah. Apa itu najis hukmiyah? Wa hiya allati la asarun laha ka baulin jaffin laisa lahu raihah au launin au az au ta'min. Yaitu najis yang sudah tidak membekas. Contohnya nih, air kencing yang sudah kering, yang sudah tidak ada warna, rasa dan baunya. Contohnya kulon panjenengan kok momong anak, bermomong anak nganggo sarung, ternyata anak kulon panjenengan pipis, Pak. Kelalen ora langsung dicampur karo gombal kotor, ngerti-ngerti garing. Begitu garing, maka kondisi sarung tadi hukumnya najis, tapi najis hukmiyah. Warnanya nggih mboten enten, terus cuma mambu, Pak, ya. Mambu pesing gitu ya. Tapi warnanya sudah enggak kelihatan. Sudah enggak konkret lagi. Maka ini najis hukmiyah. Bagaimana cara membersihkannya? Fataharatuhu, maka cara membersihkannya jariyanil ma'i alaihi marratan wahidatan. Kita alirkan air di atasnya 1 kali. Jadi siram banyu ping sepisan. Walau min ghairi asrin, walaupun tidak sampai diremas. Dialirkan sampai baunya hilang. Tapi nek anu pesingnya nemen iku ya. Mung diileni banyu tok asih pesing, Pak. Berarti ya digebek, Pak. Karena ini dalam kondisi
satu tempat, baik pakaian ataupun lantai, najisnya sudah nggak kelihatan, sudah nggak ada warna, nggak ada rasa, baunya juga nggak ada, maka ini cukup dialirkan air. Tapi nek anu pesing nang banyuyuh mesti pesing niku pala, niku berarti ya dialirkan air sampai benar-benar hilang baunya ataupun warnanya. Lebih marem ya langsung digebek. Itu cara minimal. Jenis najis yang kedua adalah najis ainiyah, wa hiya allati laha asarun fataharatuha bizawalin najasah. Yaitu najis yang kelihatan, yang membekas. Contohnya niku wau, Pak. Anak kulan panjenengan kok buang hajat, buang air besar. Niku kan keton, Pak. Keton kuning, blondo kayak kan. Lah niku berarti najis ainiyah, kelihatan. Bagaimana cara membersihkannya? Dihilangkan najisnya. Berarti kepripun niku? Berarti ya dicomot, dikuang, terus bar niku dikubah sampai hilang warna dan baunya. Kalau itu air, taruh lagi ya nganti hilang rasanya sampai benar-benar bersih. Kemudian ada tatimah, manil adamiyu tohirun, air mani manusia itu hukumnya suci. Jadi sing najis niku kan air madhi, air wadi. Air mani hukumnya suci. Li'annahu aslun khalqatihi, karena air mani adalah asal penciptaan manusia. Dan sebagaimana dijelaskan di dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, kuntu afraqul mani min saubi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika pernah Aisyah itu mengerok air mani yang ada di kain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa yadhhaba fayusalla fihi. Kemudian setelah bekas air maninya yang ada di kain Rasulullah itu dikerok, Rasulullah pergi dan menggunakan kain tadi untuk sholat. Maka nas dalil ini menjadi dasar bahwasanya air mani manusia tidak najis. Cuma dia harus dihilangkan tetapi tidak najis. Kemudian ada faidah minas sunnati ghasalal mani ar-rutabi. Termasuk sunnah kita disuruh membersihkan air mani yang masih basah. Nah ini kutasi teles, zaman ini ngana mambu itu harus dibersihkan. Sunnahnya demikian, sunnahnya. Walaupun dia suci tapi sunnahnya dibersihkan. Kemudian ada faidah, manil kalbi wal hinziri najasun. Air mani anjing dan air mani babi hukumnya najis. Hukumnya najis. Karena apa? Dikiaskan mengikut tubuh anjing tadi. Maka seluruh apa yang keluar pun najis. Wa maniyu ghairuhuma tohirun, dan air mani selain daripada anjing dan babi itu dihukumi suci. Selain air mani anjing dan babi. Kemudian labanul kalbi wal hinziri wa ma tawallada minhuma najasun. Air susu anjing dan babi ini dikategorikan karena menurut Syafi'iyah, pengikut mazhab Syafi'i, masuk kategori najis mughalladh. Jadi susu daripada anjing dan babi dan apa-apa yang dilahirkan dari keduanya ini masuk kategori najis. Banyu susunya najis, Pak. Menurut pendapat mazhab Syafi'i. Wala banul hayawani ghairil ma'kuli najasun, dan susu dari binatang-binatang yang tidak boleh dimakan hukumnya juga najis. Susu macan, susu beruang, maksudnya binatang beruang itu susu beruang sing ditolaris niku dudu. Nah niku kan dudu susu beruang. Susu sapi cuma capet-cap beruang. Nah gue sing jare wong regane nganti 80.000. Lah niku jane sing bodoh sing tuku jane. Apa nu saking panike ya. Dadi jare wong niku wah iku padahal kandungannya karo susu murni biasa niku pada, Pak. Lah malah gara-gara corona niku regane 80.000 beda di rebutan. Senajana video rebutan niku ketinggalan niku sing gawe pabrik susune, Pak. Niku
apa ya, termasuk trik market. Digawe seolah-olah kuwi padha rebutan, padahal kuwi anu wong-wong kuwi bae kok. Disoting kuwi. Nah, dadi karyawane kok nek rebutan nang supermarket disoting, wah di-share. Ternyata pancen larang temenan. Sidane dadi larang temenan. 15.000 nggih. Lah niku padahal harga normalnya 9.000 nggih, 9.000 niku. Wah, iki memang anu rezekine bakul niku. Rezekine bakul. Tapi kulake ketone mundhak apa ora kowe? Jadi air susu dari binatang yang tidak boleh dimakan hukumnya juga najis. Amma labanul hayawanil ma'kul lahmu fatahirun. Adapun air susu dari binatang yang boleh dimakan, susu kambing, kambing etawa, susu sapi itu suci, tidak najis. Jadi mboten najis. Niki isroke jam pinten niki? Tadi padang banget. Ya, 35. Oh nggih. Mungkin sampai di sini dulu, barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Tafadhol. Monggo. Nggih, monggo Pak. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi demikian, ada memang beberapa ulama yang dalam memahami sebuah nas dalil itu tekstual. Jadi kelompok tekstual. Jadi kelompok yang tekstual ini karena teks hadisnya adalah idza walahul qalb fi ina'i ahadikum falyaghsil sab'a marratin ulahuna biturab. Jika anjing menjilat bejana salah satu di antara kita, maka basuhlah 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Maka yang berpendapat loh nek bejana itu kan nek bejana. Nah, ini kelompok tekstual. Walaupun kita harus menghormati, menghargai. Lalu bagaimana dengan kok dilat tangan terus dibersihkan biasa? Maka pendapat yang lebih ikhtiyaton, ini termasuk pendapat jumhur mayoritas para ulama, apapun yang dijilat oleh anjing itu najis mughaladzah. Hukumnya najis mughaladzah. Kenapa? Karena yang najis mughaladzah itu air liurnya. Maka ilatnya yang kita pakai. Nangapa kok sarungnya dikumbah salah sijine kok karo wedi karo lemah? Sebab sarungnya kulan panjenengan bar didilat guguk. Ada ilatnya alasannya habis dijilat anjing. Itu pendapat. Jadi sah-sah saja ketika ada yang berpendapat demikian, tetapi yang ikhtiyaton, dan ini termasuk pendapat yang kuat, ini pendapat jumhur mayoritas para ulama, seluruh apapun ketika dijilat oleh anjing maka dia najis mughaladzah. Wallahu a'lam bishawab. Wonten malih napa? Monggo. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian dari kami, dan mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi